Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Suki Hontu, Bapak, Ibu, serta Kalemita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kelas Pariyati Sasana Hybrid hari ini, Minggu 19 November 2023 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, yang memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat melakukan rangkaian kebajikan dari pembacaan Parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari kalian minta semua, kita usahakan batin kita dengan penuh pemahaman dan sukacita agar kebajikan kita kali ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang akan mendukung untuk pencapaian Magga, Pala, dan Nibbana. Pada hari ini Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhammapada stansa 363 hingga 367. Sebelum kita memulai acara ini dan menunggu kalimita yang lainnya, mari kita izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu mari Kalemita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini, Minggu 19 November 2023, pukul 11 hingga selesai. Dan bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/donor darah DBS serta mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Informasi lebih lanjut mengenai donor darah dapat menghubungi Saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar. Pengumuman selanjutnya, mari kita memupuk kebajikan di akhir pekan dengan mendengarkan Owada dari Ashin Keminda yang disiarkan secara live dari DBS lantai 1 Kuti Bante setiap hari Sabtu pukul 6:45. Owada ini juga dapat disimak melalui Instagram @Dhamma-Wihari Buddhist Studies serta TikTok @Yayasan Dhamma-Wihari. Pengumuman selanjutnya, sehubungan dengan program Pabaja sementara ke-7 DBS tanggal 23 Desember hingga 2 Januari 2024, kami membuka kesempatan kepada Kalemita untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Silakan kalian minta mendaftar dengan cara scan QR Code yang tersedia. Dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi di 0812 8440 8428. Kami juga membuka kesempatan berdana untuk program Pabaja dan dukungan dana berupa makanan atau minuman, hubungi Ibu Aikim Jenny di 0858 8599 7274 dan dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma-Wihari dengan kode transfer 5. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas Pariyati Sasana ini agar kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bagi Kalemita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau agar menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Kalemita tidak diharapkan untuk tidak menutupi kepala dengan topi ataupun hoodie dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Dan ketentuan bagi Kalemita yang bergabung lewat aplikasi Zoom, Kalemita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, serta tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Mari Kalemita kita siapkan batin dan jasmani kita karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala.
Untuk itu kami minta mari kita semua berdiri sambil beranjali dan dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bante Keminda. Wandami Bante, Wandami Sayalai, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Bante dan Sayalai selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada kalian semua kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami semua dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Dan kepada Saudara Sukarman kami persilahkan. Terima kasih Ci Yulia. Wandami Bante, Sukihontu Kalyanamita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante Tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang katwa silang deta me Bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisrana gamanang paripurnang Amabante. Anatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maya pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me silang, idang me silang, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu. sarane nak saha Pancasila damang sadukang katwa pamadena sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Suki Hontu, Seale Kemanyani, Seale Parami, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Tidak terasa kita sudah sampai di kelompok stansa yang terakhir di kitab Dhammapada. Jadi kelas ini adalah kelas yang sangat membantu saya dalam arti dalam konteks penerjemahan kitab suci, Tripitaka dan kitab komentarnya, karena dengan adanya kelas ini ibaratnya saya sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi sekali menerjemahkan kitab sekaligus untuk mengajar di kelas pariyati dan juga untuk menyelesaikan proyek penerjemahan kitab suci. Seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, kitab Dhammapada ini sangat bagus karena berisikan banyak teladan dan background story-nya atau cerita latarnya yang sangat menginspirasi ya. Jadi artinya saya sangat berharap Anda ya, ketika misalkan kehidupan Anda sedang dalam keadaan yang lelah, suntuk, sedih atau apapun itu, bukalah kitab-kitab Dhammapada, khususnya cerita-cerita latarnya itu, karena cerita-cerita tersebut pasti akan bisa membantu Anda untuk segera bisa keluar dari kesedihan hati Anda ya. Jadi pandai-pandailah untuk mengelola pikiran Anda ya. Ingat, di dalam ajaran Buddha Anda masing-masing adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri ya. Bukan orang lain, bukan makhluk lain yang menciptakan Anda, tetapi Andalah yang menciptakan, yang membangun, mendesain, memperindah atau sebaliknya memperburuk kehidupan Anda sendiri. Ya, jadi rajin-rajinlah untuk menjaga batin dan pikiran Anda supaya tidak mudah diserang oleh kilesa atau kotoran-kotoran batin ya. Dan dengan demikian batin Anda berada dalam keadaan yang baik, yang kusala ya. Nah, salah satu caranya ya seperti yang dijelaskan Buddha, mendengarkan Dhamma pada waktu yang tepat. Itu kan salah satu dari 38 blessing kan. Ya. Dhamma sawana, mendengarkan Dhamma, kalena Dhamma sawana, mendengarkan Dhamma dalam waktu yang tepat atau yang tepat, itu adalah berkah bagi kita. Salah satu penjelasannya ya adalah ketika hati Anda diserang oleh kilesa, oleh kotoran batin, maka Anda mendengarkan Dhamma. Ya, Anda mendengarkan itu bisa dengan cara membaca juga ya. Jadi saya sangat mendorong Anda semua untuk terus menjadi berlatih dan akhirnya mudah-mudahan bisa terampil untuk mengatur, menjaga pikiran Anda sehingga tidak mudah lagi diperdaya, dikuasai, dikelabui oleh kilesa atau kotoran-kotoran batin ya. Hari ini hari Minggu tanggal 19 November 2023 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana ya. Also known as kelas kajian kitab suci. Kelas ini juga sekaligus menjadi bentuk ibadah umat Buddha ya. Bagus kan ibadah kita mendengarkan kitab suci kan ya.
Udah bagus ya. Udah sama kayak tetangga-tetangga. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana atau perkataan Buddha, yaitu khususnya penjelasan kata per kata dari stansa di Dhammapada. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasi karota, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah dengan sebaik-baiknya supaya 1 jam ke depan nanti Anda benar-benar berhasil mengumpulkan kebajikan atau karma baik yang 3 akar dan superior. Stansa yang pertama di kelas kita pada pagi hari ini adalah stansa nomor 363. Bunyi dari stansanya ada di layar. Seorang rahib laki-laki yang terkendali mulutnya, ya. Walaupun di sini dikatakan seorang rahib laki-laki atau seorang biku, tetapi Anda selalu harus menginterpretasikannya juga sebagai Anda semua, upasaka dan upasika juga termasuk di sini. Jadi tidak hanya biku yang harus mengendalikan mulutnya, tetapi Anda juga harus mengendalikan mulut Anda, ya. Yang bicaranya memesona dan tidak resah dan yang menjelaskan makna dan dhamma, maka apa yang dibicarakannya manis. Demikian Buddha berkata. Sekali lagi, kalau Anda merasa kalimatnya kok tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia modern, Anda harus maklum bahwa ini adalah terjemahan dari kitab yang eksis kira-kira lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Ya masih untung ya, 2.500 tahun yang lalu kita masih bisa menangkap maknanya seperti ini kan. Ya. Karena kalau Anda perhatikan bahasa Inggris aja setiap 100 tahun berbeda. Paling tidak itu yang saya rasakan ketika masuk ke Myanmar dulu. Buku Abhidhamma pertama yang saya baca di Myanmar adalah buku Abhidhamma yang diterbitkan pada tahun 1920-an atau 30-an. Jadi udah 100 tahun, hampir 100 tahun. Itu bahasa Inggrisnya sangat berbeda dengan bahasa Inggris modern. Saya rasa bahasa Indonesia juga begitu kan. Makanya ketika buku Dhammapada pertama kali diterbitkan, itu yang jilid 1 itu, komentar pertama yang saya terima adalah, Bante, ini buku Dhammapada ini terjemahan ini bagus sekali loh. Saya membacanya sangat happy, sangat senang karena serasa membaca buku-buku terbitan Balai Pustaka. Entah itu pujian atau sindiran. Saya anggap pujian. Tapi dia sangat menikmatinya gitu karena kesan kunonya masih ada tapi bahasanya mengalir dengan baik. Ya ini resiko kitab suci kita karena memang ada perbedaan masa yang sedemikian panjangnya kan 2.500 tahun ya. Baik, mari kita masuk ke materi. Buddha menguraikan Dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada Kokalika, ini seorang biku ya. Jadi sebenarnya cerita ini ada di Sangyutta Nikaya, ada di Sutta Nipata juga di judulnya Kokalika Sutta ya. Dikatakan di kitab komentar, cerita telah disampaikan di sutta-sutta tersebut tadi seperti ini. Pada waktu itu seorang rahib laki-laki yang bernama Kokalika mendekat ke tempat di mana Begawan berada dan seterusnya. Kita tidak punya waktu untuk membahas sutanya, melainkan hanya kita bahas saja apa yang ada di dalam kitab Dhammapada. Maknanya harus dipahami hanya dengan cara yang telah dikatakan di kitab komentar tadi. Selanjutnya, ketika Kokalika telah lahir di neraka Paduma, jadi di neraka ternyata ada yang namanya neraka Paduma. Paduma itu Padma, Padma itu teratai, lotus. Ya, jadi ada loh neraka lotus. Siapa yang mau berguna? Nggak mau. Jadi ketika Kokalika telah lahir di neraka Paduma, para rahib laki-laki mengangkat percakapan seperti ini. Wah, seorang rahib laki-laki yang bernama Kokalika telah mencapai kehancuran karena mulutnya sendiri. Nah ini hati-hati dengan mulut Anda, mulut kita ya. Bumi memberikan celah atau lubang untuk dia yang sedang melecehkan 2 murid utama. Jadi dia melecehkan yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamoggalana.
Setelah tiba, Buddha lalu bertanya, untuk percakapan apa kalian wahai para biku telah duduk bersama-sama di sini saat ini atau sekarang? Ketika dijawab atau dikatakan seperti ini, untuk percakapan tentang ini itu Bante, tentang Kokalika Bante, kira-kira begitu, Buddha lalu berkata, wahai para rahib laki-laki atau wahai para biku, tidak hanya sekarang, di kehidupan lampau pun rahib laki-laki yang bernama Kokalika tersebut binasa karena mulutnya sendiri. Jadi hati-hati. Ya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa ada saja kebiasaan-kebiasaan Anda di kehidupan sekarang itu sebenarnya adalah warisan dari kebiasaan Anda di kehidupan yang lampau. Bisa itu adalah kebiasaan yang baik, bisa juga kebiasaan yang buruk. Ya, nah seperti Kokalika ini tadi, dia di kehidupan lampau ternyata nggak bisa mengendalikan mulutnya atau ucapannya gitu. Dan sekarang pun juga seperti itu gitu. Saya lanjutkan. Ketika diminta oleh para rahib laki-laki yang berkeinginan untuk mendengarkan cerita tersebut, Buddha membawakan cerita dari kehidupan lampau untuk menjelaskan maknanya. Di masa lalu, seekor kura-kura hidup di satu telaga di wilayah pegunungan Himalaya. Ketika sedang berjalan untuk mencari makanan, dua angsa yang masih muda menjadi akrab dengan kura-kura tersebut. Kura-kura ini nanti yang lahir jadi Kokalika, ya, supaya Anda bisa mengikutinya. Jadi dulu dia lahir sebagai kura-kura, terus sekarang lahir jadi biku. Not bad sih sebenarnya ya. Tapi sayangnya mulutnya nggak bisa dijaga, jadi masuk neraka lagi. Setelah menjadi sangat akrab, pada suatu hari mereka bertanya kepada kura-kura, wahai sahabat, tempat tinggal kami di Gua Emas di hamparan Citakuta di Himalaya. Jadi Citakuta itu salah satu puncak bukit di Himalaya. Ya. Gua itu adalah tempat yang menyenangkan. Akankah kamu pergi bersama kami? Dan kura-kuranya menjawab yang nantinya jadi Kokalika, wahai sahabat, bagaimana caranya saya akan pergi ke sana? Terus kedua angsa tadi berkata, kami akan membawa kamu jika kamu mampu untuk menjaga mulutmu. Kemudian si kura-kura berkata, baik, saya akan menjaganya wahai sahabat, bawalah saya pergi. Lalu mereka berkata lagi, kedua angsa tersebut, baik. Setelah membuat sebuah tongkat digigit oleh kura-kura di bagian tengahnya, kedua angsa muda terbang ke angkasa dengan menggigit kedua ujung tongkat tersebut. Paham ya? Dan ini kan naik ke gunung kura-kura nggak bisa kan, maka dia ditolong oleh angsanya tadi gitu. Jadi tongkat itu kedua ujung digigit dua angsa, si kura-kuranya menggigit tengah tongkatnya dibawa terbang gitu. Kemudian setelah melihat kura-kura tersebut yang dibawa oleh angsa-angsa seperti itu, anak-anak desa berkata, dua angsa membawa seekor kura-kura dengan tongkat. Kura-kura yang berpikir seperti ini, hai teman-teman yang menyedihkan, apa urusan kalian di sini jika dua sahabat membawa saya? Sebenarnya pas dia berpikir masih aman loh. Ini kan masih. Tapi kembali lagi lah, pikiran itu liar itu kan kayak begitu kan. Kenapa sih ada anak desa ngomongin begitu aja kepo kitanya ya, atau artinya kita bereaksi. Nah ini si kura-kura ini bereaksi dia. Apa urusan kalian dengan, tapi masih di pikiran, masih aman. Nah, lucu kan? Sekarang Anda bisa relate kan? Angsa-angsa terbang dengan cepat dan ketika telah mencapai bagian istana raja di kota Varanasi, kura-kura melepaskan tongkat dari tempat yang digigitnya karena dia mengucapkan kalimat yang dipikirkannya tadi. Dia jatuh melayang di angkasa dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah membawakan cerita dari kehidupan lampau tersebut, Buddha menguraikan bahu bani jataka di Dukkha Nipata. Kita juga tidak punya waktu untuk membahas ceritanya, tapi saya sudah cantumkan di slide seandainya Anda ingin membacanya sendiri. Itu ada di kitab Jataka. Di sana dikatakan katanya begini, kura-kura membunuh dirinya sendiri ketika mengucapkan sebuah perkataan. Ketika sebuah tongkat telah dicengkeramnya dengan baik, dia membunuh dirinya karena perkataannya sendiri.
Setelah melihat kejadian itu pun, hai orang-orang yang memiliki usaha yang terbaik, ucapkanlah perkataan yang baik dan tidak melewati batas. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, ya. Lihatlah kura-kura yang telah mencapai kebinasaan karena banyak omong. Ya, jadi ini pelajaran yang baik. Kadang kita ingin mengucapkan sesuatu yang baik, tapi tentu saja kita harus tahu batasnya, kapan berhenti atau sampai sejauh mana harus kita ucapkan. Atau kita juga harus mempertimbangkan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan itu. Karena kadang maksud Anda baik, maksud perkataan Anda baik, tapi kalau diucapkan di momen yang tidak tepat, maka bisa saja diterima secara keliru oleh orang yang mendengarkan kata-kata Anda. Ya, jadi tahanlah ucapan-ucapan tersebut supaya tidak merugikan diri Anda sendiri. Kemudian Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, seorang rahib laki-laki semestinya hidup diam, damai dengan mengendalikan mulutnya. Dia semestinya menjadi tidak melambung-lambung dan memiliki batin yang telah menjadi tanpa nafsu. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Seorang rahib laki-laki yang terkendali mulutnya, bicaranya memesona, tidak resah, yang menjelaskan makna dan dhamma, maka apa yang dibicarakannya manis. Demikian Buddha berkata. Di dalam stansa tersebut, seorang rahib laki-laki yang terkendali mulutnya berarti seorang rahib laki-laki yang terkendali sehubungan dengan mulutnya karena tidak adanya perkataan berikut ini kepada budak-budak, paria-paria, dan lain-lain. Hei, kamu adalah orang yang memiliki kelahiran yang buruk. Nah, jangan. Hei, kamu adalah orang yang dursila itu yang silanya buruk gitu. Jangan mengucap yang seperti itu gitu ya. Atau jangan juga menjuluki teman Anda dengan julukan-julukan yang buruk ya. Apa saja itu gitu. Jangan gitu. Maka kita benar-benar harus melatih ucapan-ucapan kita. Yang bicaranya memesona artinya kebijaksanaan di sini dikatakan dimaksudkan sebagai kalimat tersebut. Jadi Anda harus berbicara mempesona, tapi bahasa Indonesia ternyata memesona, itu artinya Anda harus bicara dengan penuh kebijaksanaan, ya. Orang yang memiliki kebiasaan yang berbicara dengan kebijaksanaan tersebut, itu artinya. Yang tidak resah artinya yang pikirannya telah tenang dan damai. Yang menjelaskan makna dan dhamma berarti yang menjelaskan makna yang telah dibicarakannya dan juga menjelaskan sutta atau diskursus dhamma. Manis artinya apa yang dibicarakan rahib laki-laki yang seperti itu, artinya yang membicarakan makna dan membicarakan sutta atau diskursus dhamma itu adalah manis. Sebaliknya, seorang rahib laki-laki yang mencoba untuk menyelesaikan maknanya saja, tapi dia tidak mencoba menyelesaikan palinya atau tripitakanya, teksnya, tidak mencoba menyelesaikan atau hanya mencoba mengatakan pali atau tripitakanya saja, tapi tidak menjelaskan maknanya, atau tidak mencoba untuk menjelaskan kedua-duanya, maka apa yang dibicarakan rahib laki-laki tersebut tidak manis. Artinya begini. Jadi ini udah common saying kalau di Myanmar itu semua pembabar dhamma itu selalu pertama mengucapkan bahasa palinya terlebih dahulu dan kemudian diurai. Itu udah kebiasaan kalau di Myanmar. Nah, hebatnya kita memang belum sampai ke level itu di Indonesia ya. Hebatnya para seado, para pembabar dhamma ketika di Myanmar, mereka itu hafal Tripitaka dan juga kitab komentar, kitab subkomentarnya loh. Ya wajar saja karena mereka memang belajar sejak umur 7 tahun atau 11-12 tahun, bayangkan. Dan kalau masuk di dalam Pariyati Center di Myanmar itu jadwalnya itu sangat intensif. Ya, anak-anak 7 tahun itu jam 4 pagi sudah harus di hall. Ya, nanti terus acara jadwal hariannya ya baca parita, meditasi sebentar, kemudian pindah patah, habis itu belajar terus sampai malam, sampai jam 9-10 malam. Bayangkan, kalau setiap hari jadwalnya seperti itu dan itu dimulai dari umur 7 tahun, maka pantas saja kalau Bante-Bante Myanmar itu pengetahuannya banyak. Hafal di luar kepala, udah kayak kamus berjalan begitu. Harusnya Indonesia menuju ke sana.
Harusnya semua bikunya harus seperti itu ya. Nah, jadi kalau di Myanmar semua pembabar dhamma itu selalu hanya menguraikan Tripitaka. Jadi bahasa Palinya disebutkan ketika berceramah, nanti kemudian dijelaskan maknanya begitu. Ya, itulah yang dikatakan di dalam stansa ini, apa yang dibicarakannya manis. Tetapi kalau ada seorang pembabar dhamma hanya menyampaikan bahasa Palinya tetapi tidak dijelaskan secara lengkap, maka itu tidak manis. Atau pembabar dhamma hanya menguraikan bahasa Indonesianya tetapi tidak ada bahasa Palinya, itu juga tidak manis. Ya, atau malah bahkan dua-duanya tidak membicarakan Tripitaka, tidak juga membahas Tripitaka, malah yang dibahas adalah ilmu-ilmu modern, itu pasti juga tidak manis. Ya, jadi kita harusnya seperti itu. Di akhir dari wejangan banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna. Demikianlah cerita tentang Kokalika yang merupakan cerita yang ketiga. Stansa berikutnya. Seorang rahib laki-laki yang berdiam di dalam Dhamma, gembira dalam Dhamma, bermeditasi pada Dhamma, dan yang mengingat Dhamma tidak jatuh dari Dhamma yang sejati. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma di sana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada sesepuh Dhammarama Tera. Diceritakan bahwa ketika Buddha mengumumkan seperti ini, dengan berlalunya 4 bulan dari sekarang akan ada parinibbana buat aku. Artinya 4 bulan dari sekarang aku akan masuk atau mencapai parinibbana, mangkat, meninggal dunia bahasa awamnya. Maka beribu-ribu rahib laki-laki berkeliling dengan selalu mengikuti Buddha karena mereka sadar umur Buddha atau eksistensi Buddha tinggal 4 bulan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, para rahib laki-laki yang masih putujana, ya putujana itu yang belum tercerahkan atau lebih tepatnya belum mencapai magga dan pala, tidak mampu untuk menahan air mata. Emosi religius yang muncul berkaitan dengan Dhamma atau berkaitan dengan kebenaran atau bahasa Palinya Dhamma Sangwega muncul pada para arahanta. Jadi paham ya, ketika mendengar Buddha 4 bulan lagi akan meninggalkan mereka semua, maka biku-biku yang putujana pada menangis, sementara yang biku-biku arahanta memunculkan Dhamma Sangwega, yaitu semacam emosi religius yang positif yang berkaitan dengan Dhamma. Semuanya pun mengembara dengan berkelompok dan saling berkata kita akan melakukan apa gitu. Akan tetapi seorang rahib laki-laki yang bernama Dhammarama tidak mendekat ke hadapan para rahib laki-laki, tidak berkumpul dengan biku-biku tersebut. Ketika ditanya oleh para rahib laki-laki, bagaimana wahai teman? Kenapa kamu begitu? Mungkin kira-kira begitu. Dhammarama Tera dengan tidak memberikan jawaban apapun, dia memilih untuk tinggal sendirian saja dengan berpikir kabarnya dengan berlalunya 4 bulan Buddha akan parinibbana. Ya, saya benar-benar bukan individu yang bebas nafsu. Jadi beliau menyadari ini, saya masih biku biasa saja ini, belum terbebas dari nafsu. Saya akan berusaha selama Buddha masih hidup dan akan mencapai buah kearahantaan. Hebat ya. Lalu dia merenungkan, merefleksikan dan mengingat Dhamma yang telah diajarkan oleh Buddha. Para rahib laki-laki menginformasikannya kepada Buddha atau Tathagata seperti ini, wahai Tuan yang mulia, Dhammarama tidak memiliki rasa sayang terhadap Anda. Jadi para bhikkhu salah paham, dikiranya Dhammarama tidak punya rasa sayang. Kan memang kebanyakan manusia seperti itu ya. Ini udah tahu Buddha mau parinibbana kok malah cuek aja, nggak punya rasa sayang. Ini kan persis kan kalau orang-orang sekarang ini, kalau ada sanak famili atau ayah ibunya meninggal dunia kok dia tidak nangis, dianggapnya dia nggak sayang sama yang meninggal, bener nggak sih? Makanya ketika ada orang tua atau ini sanak famili yang meninggal, keluarganya ada lomba menangis. Saling sama-sama berpikir nih, kalau saya nggak nangis nanti orang-orang mengira saya nggak sayang gitu. Padahal itu nggak bener loh. Ya,
di negeri Buddhis menangis itu jarang ditemui ketika orang atau sanak famili mereka meninggal dunia. Biasanya mereka akan baca parita, meditasi, melakukan kebajikan, apapun itu, gitu. Ya, jadi mereka merenung. Memang apapun yang muncul pasti akan lenyap kembali. Maka kematian bukan fenomena yang luar biasa yang harus disikapi dengan menangis. Ya, nah ini sama, biku-biku salah paham. Ya, dikiranya Bante Dhamma Arama itu tidak hormat pada Buddha, ya. Tetapi sebenarnya alasannya seperti itu karena beliau tahu saya ini masih belum terbebas dari nafsu, maka beliau sedang berjuang untuk menjadi arahanta. Setelah memberikan persetujuan kepada dia dengan berkata sadhu, sadhu Dhamma Arama, Buddha lalu berkata, wahai para rahib laki-laki, para rahib laki-laki lainnya yang memiliki rasa sayang terhadap aku harus seperti Dhamma Arama itu. Sesungguhnya mereka yang melakukan pemujaan padaku, kata Buddha, dengan untaian bunga dan lain-lain, makanan, minuman, mereka tidak melakukan pemujaan kepadaku. Hanya ketika mereka berlatih atau berlatih ajaran yang sudah beliau ajarkan, yaitu ajaran yang menuju ke nibbana, maka mereka itulah yang sesungguhnya memuja aku. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Seorang rahib laki-laki dan seterusnya. Di dalam stansa tersebut yang dimaksud dengan berdiam di dalam dhamma itu artinya berdiam di dalam samatha dan vipassana, ya. Jadi seorang rahib laki-laki yang berdiam di dalam samatha dan vipassana. Itulah mengapa dikatakan seorang rahib laki-laki yang berdiam di dalam dhamma. Rahib laki-laki tersebut bergembira di dalam dhamma itu juga, samatha dan vipassana itu juga. Itulah mengapa dikatakan dia gembira di dalam dhamma. Yang bermeditasi pada dhamma karena keadaannya yang memikirkan dhamma itu juga berulang-ulang, ya. Ketika Anda bermeditasi, Anda itu sedang merenungkan dhamma. Sebenarnya bukan merenungkan dalam arti Anda memikirkannya, Anda hanya melihat dan memahaminya dengan sebaik-baiknya, ya. Dhamma yang dipahami di sini tidak lain adalah nama dan rupa, ya, batin dan jasmani. Demikian adalah artinya. Dan yang mengingat dhamma artinya juga mengingat dhamma itu juga, yaitu nama dan rupa. Penjelasan untuk dhamma yang sejati adalah seperti ini. Seorang rahib laki-laki yang seperti itu tidak akan jatuh dari 37 jenis dhamma yang merupakan konstituen untuk pencerahan dan dari 9 jenis dhamma yang adi duniawi. Jadi ini istilah teknis. Kalau Anda ingin mencapai magga dan pala, ingin menjadi orang yang tercerahkan, maka Anda harus mengembangkan 37 bodhipakkhya dhamma atau konstituen untuk pencerahan. 37 bodhipakkhya dhamma itu 4 satipadhana, Anda harus mengembangkannya. 4 samapadhana. Samapadhana itu daya upaya yang benar, ya. Kemudian 4 iddhipada dan seterusnya. Ini sangat teknis, ya. Anda bisa baca di buku Manual Abhidhamma bab ke-7, ya, benar. Atau Anda bisa googling bodhipakkhya dhamma. Saya spelling, ya, spell bodhipakkhya bodhipakkhya dhamma. 9 jenis dhamma yang adi duniawi adalah 4 magga, 4 pala, dan nibbana. Di akhir dari wejangan, rahib laki-laki tersebut bertegak di atas buah kearahantaan sadhu, ya. Akhirnya Bante Dhamma Arama jadi arahat. Wejangan dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang sesepuh yang berdiam di dalam dhamma yang merupakan cerita yang keempat. Kita semua juga hendaknya berdiam di dalam dhamma yang seperti itu, ya. Kemarin hari Sabtu saya menyampaikan Owada, ya. Topik dari Owada adalah siapa sesungguhnya pelindung kita. Siapa sih pelindungnya Anda? Hah? Penyelamat Anda siapa penyelamat Anda? Benar. Diri atau yang di sana?
Ya, ya kalau Anda belum mendengarkannya, Anda bisa mendengarkannya di Instagramnya DBS. Kemarin saya menyampaikan topik wadahnya adalah siapa pelindung kita. Jadi itu sesuai dengan stanza yang disampaikan oleh Buddha di berbagai tempat, salah satunya di Dhammapada. Stanza yang berisikan 4 baris itu berbunyi seperti ini. Atahi atakno nato ko hi nato parosia. Atena hi sudantena. Bukan. Atana hi sudantena natang labati dulabang. Atahi atakno nato, sesungguhnya diri Anda itu adalah pelindung bagi diri Anda sendiri. Ya. Kohi nato parosia, siapa lagi orang lain yang akan bisa menjadi pelindung Anda selain diri Anda sendiri? Ya. Atak nahi sudantena, diri Anda yang sudah Anda jinakkan dengan sempurna, ya. Dengan diri Anda yang sudah Anda jinakkan dengan sempurna, natang labati dulabang, Anda atau seseorang mendapatkan pelindung atau tempat perlindungan yang sulit untuk didapatkan. Jadi kalau Anda ingin kehidupan Anda aman, maka jinakkanlah diri Anda sendiri. Jinakkanlah diri Anda sendiri dari kotoran-kotoran batin. Kalau di dalam kitab komentarnya dijelaskan, berusahalah supaya Anda bisa menjadi seorang arahanta. Hanya pada saat itulah Anda sudah berhasil menjinakkan diri Anda dari kotoran-kotoran batin. Tetapi walaupun Anda belum bisa menjadi seorang arahanta, kalau Anda terampil di dalam bermeditasi, Anda akan relatif jauh lebih mudah dibandingkan putujana yang tidak terampil untuk mengendalikan diri atau pikiran Anda. Kemarin saya uraikan, coba Anda renungkan sebentar. Ketika Anda lahir, masuk ke kandungan mamah Anda, apakah ada yang mengundang Anda untuk masuk ke kandungan tersebut? Enggak ada, ya. Apakah ada yang menjanjikan Anda, hei kamu masuk ke sini nanti saya lindungi, saya janjikan surga, ada? Enggak ada. Anda masuk ke kandungan mamah Anda karena kekuatan karma Anda sendiri, ya. Kemudian di sepanjang kehidupan, apakah Anda dalam kehidupan Anda benar-benar ada yang bisa melindungi Anda dari kesedihan-kesedihan Anda? Enggak ada. Ada yang melindungi Anda dari ratapan tangisan Anda dulu waktu kecil? Enggak ada. Ada yang bisa melindungi Anda dari rasa sakit tubuh jasmani dan rasa sakit hati? Enggak ada. Ya, yang bisa melindungi Anda dari itu semua adalah diri Anda sendiri. Lalu saya sampaikan dari kitab komentar penutupnya adalah sesungguhnya yang menjadi pelindung bagi diri Anda sendiri itu adalah ajaran Buddha yang sudah Anda pelajari. Jadi pariyati sasana yang sudah Anda pelajari selama ini akan menjadi pelindung Anda. Kok bisa Bante? Bisa. Penjelasannya begini, kan saya sudah sering mengatakan kan, di dalam 1 jam Anda mendengarkan kitab suci, maka kurang lebih ada 2160 triliun benih karma baik yang sudah Anda tanam di dalam rangkaian batin atau pikiran Anda, hati Anda. Saya ulangi, 1 jam Anda mendengarkan kitab suci itu artinya kurang lebih Anda menanam karma baik sebanyak kurang lebih 2160 triliun. Dan 2160 triliun karma baik yang Anda tanam inilah yang akan melindungi Anda dari kelahiran di neraka, kelahiran di alam hantu, kelahiran di alam asura dan binatang. Kenapa? Karena kalau 2160 triliun itu berbuah salah satunya berbuah, ya syukur-syukur semuanya berbuah dengan memunculkan kelahiran, maka dipastikan Anda akan lahir jadi manusia lagi, dipastikan Anda akan lahir jadi dewa, ya. Jadi lihat, kelihatannya kelas pariyati itu hanya seperti ini, tetapi manfaatnya bagi kita semua sedemikian besarnya, ya. Kemarin juga saya sampaikan, coba Anda renungkan sejak bangun tidur sampai Anda nanti malam tidur lagi, mana lebih banyak yang sudah Anda lakukan di dalam 1 hari itu, karma buruk atau karma baik? Mana yang lebih banyak muncul? Aku salah cita atau aku salah cita? Malu?
Tapi bagus kan, kita setiap malam harus merenung, seharian ini kita ngapain aja, udah banyak karma baik atau karma buruk yang sudah kita lakukan gitu. Oh Bante setelah merenung kemarin ternyata banyak karma buruk, nggak apa-apa. Paling tidak sekarang Anda udah tahu ya, supaya Anda mulai bisa memperbaiki diri Anda sendiri. Nah oleh karena itulah Anda harus terus membangun tempat perlindungan bagi Anda sendiri. Salah satunya adalah dari pariyati yang sudah Anda pelajari, itu akan menjadi pelindung Anda dalam konteks seperti tadi. Ya, karena 1 jam Anda mendengarkan kitab suci, maka ada kurang lebih 2160 triliun karma baik yang Anda tanam. Satu itu. Kedua, pati-pati. Praktek yang sudah Anda lakukan itu akan melindungi Anda. Praktek dana Anda akan menjadi pelindung Anda. Praktek sila Anda akan menjadi pelindung Anda. Praktek weawaca Anda akan menjadi pelindung Anda. Praktek meditasi Anda akan menjadi pelindung Anda. Praktek penghormatan yang Anda berikan kepada orang lain itu akan melindungi Anda. Ya, jadi semua praktek yang sudah Anda lakukan itu akan menjadi pelindung Anda. Maka terus perbanyaklah praktek-praktek dhamma Anda. Paham? Jadi siapa pelindung Anda? Artinya apa? Pariyati yang sudah Anda pelajari dan praktek yang sudah Anda lakukan, itulah yang jadi pelindung Anda. Ya. Karma baik yang sudah Anda lakukan itu jadi pelindung Anda. Mari kita lanjutkan. Stansa berikutnya. Seseorang tidak seharusnya meremehkan keuntungannya sendiri. Seseorang tidak seharusnya hidup dengan mendambakan keuntungan individu-individu lain. Seorang rahib laki-laki yang mendambakan keuntungan individu-individu lain tidak mencapai samadhi atau konsentrasi. Jika seorang rahib laki-laki yang walaupun menerima sedikit tidak meremehkan keuntungannya sendiri, para dewa pasti memuja rahib laki-laki tersebut yang hidup dalam kemurnian dan tidak malas. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhammadesana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada salah seorang rahib laki-laki yang mempertahankan pergaulan yang buruk. Nah ini juga pelajaran yang penting. Kadang karena solidaritas Anda, meskipun Anda tahu ini adalah hal buruk, maka Anda tetap bersahabat. Karena setia kawan. Tapi itu tidak boleh loh begitu. Ya, tidak boleh mempertahankan persahabatan hanya dengan alasan setia kawan, tetapi yang dilakukan adalah karma buruk. Nah ini contohnya. Buddha menguraikan, saya ulangi lagi, Dhammadesana ini dengan mengacu kepada seorang rahib laki-laki yang mempertahankan pergaulan yang buruk. Ya. Sebenarnya kata bahasa Palinya adalah wipaka sewaka. Wipaka sewaka itu juga bisa berarti seorang pengkhianat. Tetapi setelah saya baca background story-nya, saya rasa istilah pengkhianat tidak cocok. Maka saya pilih sebagai artinya adalah seorang rahib laki-laki yang mempertahankan pertemanan atau pergaulan yang buruk. Diceritakan bahwa seorang rahib laki-laki, ada seorang rahib laki-laki yang memihak Dewa Datta. Jadi ini konteksnya adalah di akhir-akhir masa kehidupan Dewa Datta, awal kebikuan Dewa Datta itu superior. Karena dia ini menguasai semua jana dan juga menguasai semua apinya, logia apinya yang duniawi, kesaktian-kesaktian yang duniawi itu dia menguasainya. Sehingga dengan demikian dia memperoleh banyak popularitas, banyak dukungan dari umat, ya banyak dayaka gitu. Sehingga kalau di kitab dijelaskan bahwa popularitas Dewa Datta itu hampir mengimbangi popularitas Buddha. Nah, oleh karena itulah dia kemudian kilesanya muncul. Ya, dia merasa dia udah menjadi biku yang terkenal, pengikutnya banyak, dayakanya banyak. Lalu dia mencoba untuk menggantikan Buddha.
Ya, maka dia mulai mendiskreditkan Buddha dengan berbagai cara, kemudian juga banyak melakukan perencanaan-perencanaan yang buruk, yang tidak baik dengan Dewa Ajatasattu dan seterusnya ya. Nah, boleh dikatakan pada waktu itu Sangga udah hampir terbelah dan akhirnya terbelah memang karena Sangga beda, perpecahan Sangga yang dilakukan oleh Dewadatta. Nah, cerita ini mengatakan bahwa ada seorang biku yang memihak kepada Dewadatta dalam konteks seperti itu tadi, ya, yang memusuhi Buddha tadi. Dan biku tersebut menjadi rahib, sahabat dari rahib laki-laki yang tadi mempertahankan pergaulan yang buruk, ya. Paham ya? Jadi biku yang murid Buddha ini bersahabat dengan biku yang memihak Dewadatta. Dan dia bersahabat gitu, dan dia pertahankan itu persahabatannya itu gitu. Setelah berkeliling untuk berpindah patah atau mengumpulkan makanan derma bersama dengan para rahib laki-laki yang mempertahankan pergaulan yang buruk tersebut melihat sahabatnya si pengikut Dewadatta dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Saya pergi untuk berkeliling untuk mengumpulkan makanan derma di tempat yang bernama ini dan itu," kata sahabatnya. Lalu dia berkata, "Apakah kamu telah mendapatkan pengumpulan makanan derma?" "Ya, saya sudah mendapatkannya." Kemudian temannya pengikutnya Dewadatta tadi berkata, "Di sini ada keuntungan dan penghormatan yang besar, ya, karena memang Dewadatta waktu itu mendapatkan dukungan yang besar. Tinggallah di sini selama beberapa hari saja." Dengan perkataan temannya tersebut, setelah tinggal di sana di wihara tersebut selama beberapa hari, dia akhirnya pulang ke wiharanya sendiri. Kemudian para rahib laki-laki menginformasikan kejadian tersebut kepada Tathagata atau kepada Buddha dengan berkata, "Wahai Tuan yang mulia, rahib laki-laki ini menikmati keuntungan dan penghormatan yang telah muncul untuk Dewadatta. Rahib laki-laki ini memihak kepada Dewadatta." Ya, ini sebenarnya juga tidak tepat sih. Bikunya sebenarnya tidak memihak kepada Dewadatta. Setelah memintanya dipanggil, lalu Buddha bertanya, "Apakah benar kamu melakukan hal demikian?" Dan rahib laki-laki tadi yang mempertahankan pergaulan yang buruk dengan sahabatnya menjawab, "Iya, wahai Tuan yang mulia, saya tinggal selama beberapa hari di sana karena undangan dari seorang rahib laki-laki yang merupakan sahabat saya, juga biku yang masih muda. Akan tetapi saya tidak menyukai fahamnya Dewadatta sebenarnya, Bante." Jadi sebenarnya si biku tadi nggak cocok dengan pemikiran Dewadatta. Tapi kemudian Begawan berkata seperti ini, "Walaupun kamu tidak menyukai faham dia, tapi bagi mereka yang melihatmu bahwa kamu berkelana dengan mereka, maka mereka bisa berpikir bahwa kamu menyukai faham mereka. Tidak hanya sekarang kamu melakukan hal demikian, di kehidupan yang lalu pun kamu melakukan hal yang persis sama, ya." Jadi memang begitu kan, sebenarnya itu kan manusia itu berkumpul karena kesamaan sifat kan, kesamaan watak kan, ya. Mereka yang, ya, kalau di kitab suci dikatakan mereka yang sifatnya serakah akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya serakah, mereka yang sifatnya pemarah akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya pemarah, dan seterusnya. Sebaliknya mereka yang murah hati akan berkumpul dengan yang murah hati, mereka yang punya meta akan berkumpul dengan mereka yang punya meta. Pada akhirnya manusia berkumpul karena kesamaan sifat seperti itu, maka bertemanlah dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Jadi kalau ada teman Anda melakukan kejahatan, bukan malah Anda sadu, enggak. Karena sadu itu salah satu artinya persetujuan. Jadi kalau teman Anda melakukan karma buruk, Anda harus mengingatkannya. Jangan demi persahabatan lalu Anda tidak mengingatkan dia, ya. Lalu Anda berkata, "Enggak, sebenarnya saya juga enggak setuju dengan karma-karma buruk yang dia lakukan." Ya tapi namanya sahabat gimana gitu ya. Tapi hati-hati loh. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada perumpamaan, kira-kira arti bahasa Indonesianya begini. Kalau Anda berdekatan dengan orang yang kotor, maka cepat atau lambat kotorannya akan menempel pada Anda akan jadi kotor juga gitu.
Ya. Nah, ini saya kasih tahu, ini dari Sutta ini. Jadi jangan berpikir bahwa karma buruk itu misalkan hanya mencuri saja. Mencuri itu karma buruk. Ya, tetapi ada yang kedua lagi. Kalau seseorang meminta orang lain mencuri, maka orang ini juga melakukan karma buruk. Terus yang ketiga ada lagi, kalau seseorang menyetujui orang lain melakukan pencurian, maka dia juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau ada teman Anda sedang melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan disadu-saduin. Karena saya itu beberapa bulan lalu ya saya dapat laporan dari umat, Bante mereka itu kalau ini malah disadu-saduin loh. Loh itu nggak baik. Ya kalau karma buruk sedang dilakukan, maka teman-teman yang di sekitarnya harus mengingatkan. Bukan karena bersahabat lalu dibela. Bukan begitu, harus diingatkan, kamu salah loh, ini kayaknya nggak baik loh. Jangan malah saling menopang, saling memperkuat dalam kejahatan. Maka pesan saya, bertemanlah, bersatulah, tumbuhlah dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Oke, saya lanjutkan. Ketika diminta oleh para rahib laki-laki seperti ini, sekarang wahai Bante, mereka berkata pada Buddha, sekarang kami telah melihatnya sendiri, tapi di kehidupan lalu dia berkelana seperti itu, menyukai fahamnya siapa? Ya, ceritakanlah kepada kami, wahai Buddha. Lalu Buddha membawakan cerita dari kehidupan lampau dengan menguraikan cerita Jataka yang ada di layar. Mahilamuka Jataka. Ya Anda bisa juga baca sendiri. Di sini kita nggak membahasnya. Lalu Buddha berkata, wahai para rahib laki-laki, seorang rahib laki-laki haruslah puas dengan apa yang telah diperolehnya. Tidaklah pantas untuk menginginkan perolehan orang lain. Sesungguhnya satu dhamma pun, yaitu dhamma di antara jana, vipassana, magga, pala, tidak akan muncul pada seorang rahib laki-laki yang menginginkan perolehan orang lain, yang iri hati terhadap perolehan orang lain. Tetapi jana, vipassana, magga, dan pala akan muncul pada mereka yang puas dengan apa yang telah diperolehnya. Buddha yang ingin mengajarkan Dhamma lalu mengucapkan stanza yang ada di slide. Coba Anda renungkan. Saya berkali-kali mengatakan kepada Anda bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh kesuksesan Anda. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh berapa besar tabungan Anda, berapa besar bisnis Anda, tidak. Ya, itulah mengapa saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya semua manusia di muka bumi ini masing-masing sudah mempunyai cukup modal untuk hidup bahagia. Ya, syaratnya apa? Puas dengan mereka yang mereka punyai. Ya, Anda puas dengan yang Anda punyai, jangan iri terhadap pencapaian teman-teman Anda. Jangan berpikir, oh saya makhluk yang paling menderita di seluruh muka bumi ini. Oh, teman-teman saya kelihatannya hidupnya enak-enak, oh ya saya kok enggak. Anda ingat peribahasa rumput tetangga selalu lebih hijau kan? Ya, karena Anda ngelihatnya dari jauh. Iya Bante, tapi saya benar-benar merasa tetangga saya itu kok hidupnya adem ayem aja, suami istri rukun gitu. Tahu enggak? Tetangga Anda juga berpikir gitu kayaknya sebelah saya ini dia juga iri sama kehidupan Anda Jadi sia-sia sebenarnya membandingkan diri Anda dengan orang lain. Puaslah dengan apa yang Anda punya, maka Anda akan damai dan bahagia. Maka sekali lagi, semua manusia di muka bumi ini sebenarnya sudah punya cukup modal untuk hidup damai dan bahagia. Problem kehidupan baru muncul ketika Anda ingin menjadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri, nikmatilah apa yang Anda punya, dan hidup akan baik-baik saja. Ya, oke, saya lanjutkan. Di dalam dua stansa ini tadi, di stansa yang nomor 365, keuntungannya sendiri berarti keuntungan yang muncul untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalau di dalam kalau dalam kehidupan Anda ya begitu,
bisnis Anda seperti itu, ya udah Anda nikmati saja bisnisnya yang seperti itu. Tidak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Jangan dipikir mereka yang bisnisnya itu gede, masalahnya kecil. Enggak juga. Kan ada peribahasa itu, makin tinggi pohon, angin makin menerpa kencang kan. Mana ada pohon tinggi anginnya anginnya kecil. Terus anginnya malah menerpa kencang sekali pada pohon-pohon yang rendah. Enggak kan, dia menerpa kencang pada pohon yang tinggi. Jadi percuma membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau dalam konteks kebikuan ya sama gitu. Jangan biku, seale, tidak perlu membandingkan hidupnya dengan biku lain atau seale lain. Oh enak ya Bante Keminda ya, setiap kali ceramah penuh-penuh terus. Anda tahu enggak, saya sebenarnya menderita. Orang lain melihat enak, saya kadang melihat enak ya Bante itu nggak pernah ceramah. Makanya kita tidak perlu membanding-bandingkan ya dengan orang lain. Saya lanjutkan. Sesungguhnya setelah menghindari perjalanan untuk mengumpulkan makanan derma dengan tidak melewatkan satu rumah pun, paham ya? Kalau di Myanmar saya dulu kalau berpindah patah kita memang seperti itu. Kalau masuk ke desa kita akan tidak akan melewatkan satu rumah pun. Jadi setiap rumah kita akan datangi begitu. Ya. Ketika menjalani kehidupan dengan cara mendapatkan penghasilan yang salah, rahib laki-laki tersebut meremehkan, memandang rendah dan membenci keuntungannya sendiri. Itulah mengapa dengan tidak melakukan hal demikian seorang rahib laki-laki tidak akan meremehkan keuntungannya sendiri. Paham ya? Kalau kita mendapatkan kayak biku itu mendapatkan penghidupan dengan cara yang tidak melanggar sila, maka kita akan mensyukurinya. Tetapi kalau kita mendapatkannya dengan cara yang melanggar sila, kita akan menyesal. Maka kita akan nggak suka sebenarnya dengan kejadian seperti itu gitu. Itu yang dimaksudkan. Selanjutnya, dengan mendambakan keuntungan individu lain, berarti seorang rahib laki-laki tidak seharusnya hidup sembari menginginkan keuntungan individu-individu lain. Demikian adalah artinya. Jadi ini pelajaran juga buat Anda. Jangan mendambakan keuntungan orang lain. Ya. Jadi nikmatilah apa yang Anda miliki. Saya pernah membuat perumpamaan kan, kunci kebahagiaan itu begini, saya bikin perumpamaan. Saat ini Anda sedang makan pisang, kemarin Anda makan durian, besok rencananya Anda mau makan mangga. Ya, kalau Anda sedang makan pisang, pikiran Anda ke durian dan mangga, Anda menderita, Anda stres. Ya, tapi ketika Anda makan pisang, pikiran Anda benar-benar ada pada pisang dan menikmati pisang Anda, maka itulah kebahagiaan. Ya, nah masing-masing Anda sudah punya itu apa yang saya umpamakan sebagai pisang tadi. Nikmatilah pisang Anda masing-masing, ya. Oke, saya lanjutkan. Tidak mencapai konsentrasi artinya seorang rahib laki-laki yang mendambakan keuntungan individu lain dan memiliki semangat di dalam pembuatan jubah dan lain-lain, artinya bikunya ini malah sibuk dengan hal yang lain, tidak bermeditasi, maka mereka tidak mencapai jhana, baik jhana maupun upacara samadhi. Selanjutnya stansa yang 366, jika seorang rahib laki-laki dan seterusnya. Arti dari tidak meremehkan keuntungannya sendiri adalah walaupun mendapatkan sedikit, seorang rahib laki-laki yang berjalan untuk mengumpulkan makanan derma dengan tidak melewatkan satu rumah pun berurutan di antara keluarga-keluarga yang berstatus sosial tinggi dan rendah, dia tidak akan meremehkan keuntungannya sendiri. Artinya dia menikmati keuntungannya sendiri, perolehannya sendiri. Dan para dewa pasti memuja rahib laki-laki tersebut. Artinya para dewa memuja dan memuji biku tersebut yang seperti itu karena kualitas kehidupannya yang bagus dan yang hidup dalam kemurnian karena kualitasnya yang tidak lamban dan tidak malas dalam hal mata pencaharian dengan bersandar pada kekuatan kaki. Demikian adalah artinya.
Di akhir dari wejangan, banyak individu mencapai buah yang sedang memasuki arus atau menjadi sotapanna. Demikianlah cerita tentang para rahib laki-laki yang memihak musuh yang merupakan cerita yang kelima. Stansa yang terakhir. Seseorang yang tidak memiliki kemelekatan terhadap batin dan materi sama sekali atau nama dan rupa, yang tidak berduka ketika batin dan materi tidak eksis. Materi di sini artinya juga bisa dipahami sebagai tubuh jasmani. Orang tersebut benar-benar disebut sebagai seorang rahib laki-laki. Demikian Buddha berkata. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada seorang Brahmana yang bernama Pancaga Dayaka, atau bahasa Indonesianya Brahmana yang memberikan buah-buah yang pertama dari panennya dalam 5 tahap. Diceritakan bahwa Brahmana tersebut memberikan hasil ladangnya yang pertama. 1. Pada saat dia memanen, maka hasil ladang yang pertama dia danakan. Pada saat mengirik itu kayak menginjak dan menebah agar terlepas. Kalau padi itu kan suka diinikan gitu ya, supaya terlepas dari tangkainya, maka hasil panen pertamanya dia danakan juga. Dan pada saat dia menyimpan ke gudang, maka yang pertama yang masuk ke gudang juga dia danakan. Pada saat memasak juga yang pertama juga dia danakan, dan pada saat mengisi piring juga seperti itu. Dia memberikan 5 dana berupa hasil ladang yang pertama seperti itu. Dia tidak menikmatinya dengan tanpa memberikannya kepada mereka yang hadir. Jadi ini teladan yang baik, dan ini biasanya kita para biku melakukannya, ya. Karena kan ada kalimat Buddha yang begini, yang berbunyi begini kan. Seandainya kalian tahu besarnya manfaat dari berdana, maka kalian tidak akan pernah makan sebelum kalian mendanakan makanan yang akan kalian makan kepada orang lain. Maka biasanya praktek di dalam para biku itu, kalau kita makan di dalam satu meja yang bersama, kita akan mengambilkan teman kita terlebih dahulu. Itu nasi kayak apa kayak gitu, ya. Jadi begitu, kalau Anda mendapatkan sesuatu, maka jangan Anda nikmati terlebih dahulu sebelum Anda menyisihkannya untuk orang lain. Kira-kira begitu, ya. Jadi ini teladan yang baik. Pertama kali berikanlah pada yang lain. Ya, berikanlah yang terbaik, jangan. Wah, ini dia nih yang agak busuk nih. Jangan, ya. Saya selalu menasehati umat-umat kan di sini, tim WA Waca, kalau Anda berdana, danakanlah yang terbaik yang kamu bisa. Jangan yang busuk, itu kan gara-gara Anda nggak mau aja Anda danakan. Nanti buahnya juga busuk, buah karmanya. Itulah mengapa dia dikenal dengan nama seperti yang ada di slide. Setelah melihat kondisi yang mencukupi untuk pencapaian 3 buah yang pertama, artinya Brahmana ini siap untuk mencapai Sotapati, menjadi Sotapanna, Sakadagami, dan kemudian Anagami, ya, untuk dia dan juga istrinya. Buddha pergi di waktu makan Brahmana tersebut, dan Buddha berdiri di depan pintu rumahnya. Brahmana tersebut makan dengan duduk di depan pintu, tapi dia menghadap ke dalam rumah. Coba Anda bayangkan ya, dia duduk di depan pintu tapi dia menghadap ke dalam. Dia tidak melihat Buddha yang sedang berdiri di belakangnya. Akan tetapi Brahmani yang sedang melayani makan, suaminya melihat Buddha dan berpikir, Brahmana ini makan dengan memberikan buah pertama di 5 situasi. Artinya seandainya si suaminya itu tahu Buddha ada di belakang, maka suaminya tidak akan makan makanan itu sebelum mendanakannya kepada Buddha, ya. Dan sekarang Pertapa Gotama datang serta berdiri di depan pintu. Jika Brahmana tersebut melihat Pertapa itu, dia akan memberikannya dengan membawa makanannya sendiri. Saya tidak sanggup untuk masak makanan lagi, si Brahmani berpikir. Brahmani tersebut akhirnya memberikan punggungnya ke Buddha, jadi menutupi, ya, supaya suaminya nggak melihat gitu ya. Jadi menghalangi Buddha dengan punggungnya. Dia yang ingin menutupi Buddha dari belakang suaminya membungkuk dan berdiri seperti sedang menutupi bulan purnama dengan tangannya.
Sebenarnya dengan cara seperti itu, sembari berdiri, dia mengamati Buddha dengan setengah matanya kayak melirik begitu, sembari berpikir, dia udah pergi belum ya? Gitu. Tapi Buddha tetap berdiri di tempat tersebut, ya karena Buddha ingin menolong mereka kan. Ini mereka udah siap nih jadi anagami nih gitu. Ya, Buddha tetap berdiri di tempat tersebut. Kalau praktek normal, kalau seorang biku saya datang ke rumah Anda melakukan gitu, saya pergi. Memang itu yang diharuskan. Ya, kalau kita tahu tuan rumahnya tidak welcome, maka kita tidak akan begini. Ya, ya. Tapi ini kan Buddha mau menolong. Ya, suami istri ini kan nanti jadi anagami gitu. Maka Buddha tetap berdiri di tempat itu walaupun dah dilirik-lirik gitu. Istrinya tidak berkata pergilah karena takut Brahmana mendengarnya. Akan tetapi setelah mundur ke belakang sedikit dia berbisik, pergilah. Gitu. Dengan suara yang sangat pelan. Buddha menggelengkan kepala. Dengan berkata, aku tidak akan pergi. Ketika kepala telah digelengkan oleh Buddha yang merupakan guru dunia dengan berkata, aku tidak akan pergi, istrinya yang tidak mampu untuk menahan tertawa, dia tertawa sekeras-kerasnya. Di momen itu, Buddha memancarkan cahaya dirinya ke arah rumahnya. Brahmana yang tengah duduk dengan memberikan punggungnya mendengar suara tertawa istrinya, lalu dia mengamati cahaya 6 warna dari sinar tubuh Buddha dan akhirnya dia melihat Buddha. Sesungguhnya baik di desa atau di hutan, Buddha tidak pergi dengan tanpa memperlihatkan dirinya sendiri kepada mereka yang telah mencapai sebab untuk pencapaian magga dan pala. Brahmana pun melihat Buddha. Setelah berkata kepada istrinya seperti ini, wahai nyonya rumah yang terhormat, saya telah hancur karena kamu. Kamu telah melakukan sebuah karma yang serius karena tidak menginformasikan kedatangan seorang putra raja, yaitu Buddha, yang telah berdiri di depan pintu. Brahmana pergi ke hadapan Buddha dengan membawa piring makanan yang telah dimakan separuh dan berkata, wahai saudara Gotama yang terhormat. Nah ini juga informasi buat Anda. Para Brahmana, kalau yang belum tunduk sama Buddha biasanya akan memanggil Buddha dengan sebutan Bo Gotama. Bo Gotama itu wahai saudara Gotama yang terhormat. Gitu. Dia enggak memanggil Bante atau begawan, enggak. Dia memanggilnya saudara yang terhormat. Gitu. Saya makan hanya setelah memberikan buah pertama di 5 kondisi yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah memisahkan setengah dari makanan saya ini, ada satu bagian makanan yang telah saya makan. Satu bagian lagi masih tersisa. Akankah Anda menerima makanan saya ini? Dengan tanpa berkata, tidak ada artinya bagiku dengan makanan kamu yang menjijikkan. Jadi Buddha enggak berkata begitu. Tapi sebaliknya Buddha berkata, wahai Brahmana, satu bagian makanan pun cocok buat aku. Setelah memisah di tengah, makanan yang telah dimakan separuh pun cocok buat aku, kata Buddha. Segumpal makanan yang terakhir pun adalah cocok buat aku. Paham ya? Jadi kalau Anda ketemu Buddha, Anda makan udah 20 sendok, udah tinggal 1 sendok, juga cocok untuk Buddha, nggak apa-apa. Ya asal Anda, kan kasusnya kayak Brahmana tadi kan nggak tahu kan. Kan beda kasusnya, Anda mau makan piring masih utuh, ngelihat Buddha datang dari kejauhan ke sini, Anda makan dulu. Beda, itu niatnya udah nggak bener Anda. Ya nanti buah karmanya beda itu. Terus disisakan 1 sendok. Jadi ya ini kata-kata Buddha yang terakhir bagus. Wahai Brahmana, sesungguhnya aku adalah mirip dengan peta yang hidupnya tergantung pada pemberian orang lain. Biku itu kayak gitu loh. Ya, biku ini kan hidupnya tergantung pada pemberian Anda. Iya toh? Jadi saya ini kayak peta yang hidupnya tergantung pada pemberian Anda. Bahasa palinya adalah para datu upajiwika peta gitu. Lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di slide. Ketika seseorang yang hidup dari pemberian orang lain mendapatkan segumpal makanan, baik itu dari atas, tengah atau sisanya, tidak pantas untuk pujian. Dia
Atau sebenarnya makanan itu tidak pantas untuk pujian, tapi dia tidak berbicara yang menyakitkan. Orang-orang mengenal orang yang arif tersebut sebagai seorang rahib laki-laki. Jadi biku harusnya seperti itu gitu. Itu kata Buddha. Persis setelah mendengarkan stansa tersebut, hatinya menjadi senang, lalu Brahmana berdiri di depan pintu dengan berpikir, sungguh menakjubkan. Seorang putra raja yang merupakan pemilik pulau berkata seperti itu dengan tanpa mengatakan seperti ini. Tidak ada artinya bagiku dengan makanan kamu yang menjijikkan. Dia berkata bahkan seperti yang ada di stansa itu. Lalu dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Buddha. Wahai saudara Gotama yang terhormat, Anda menyebut murid-murid Anda sebagai para rahib laki-laki. Sejauh apa sesungguhnya seseorang bisa disebut sebagai seorang rahib laki-laki atau seorang biku? Ketika sedang mempertimbangkan seperti ini, ya Buddha mempertimbangkan seperti ini. Seperti apakah Dhammadesana yang cocok untuk Brahmana ini? Lalu pikiran berikut ini muncul pada Buddha. Oh, ternyata di zaman Buddha Kassapa, dua orang ini mendengarkan wejangan mereka yang memberitahu seperti ini, nama rupa. Jadi dia pernah mendengar nama rupa di zaman Buddha Kassapa. Ya. Lalu Buddha berpikir adalah tepat untuk mengajarkan dhamma kepada Brahmana dan istrinya ini dengan tanpa menghilangkan topik nama dan rupa tadi, batin dan materi atau tubuh jasmani. Lalu Buddha berkata, wahai Brahmana, yang namanya rahib laki-laki adalah orang yang tidak mencari kesenangan di dalam batin dan tubuh jasmani, tidak melekatinya dan tidak berduka terhadapnya. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide. Seseorang yang tidak memiliki kemelekatan dan seterusnya. Di dalam stansa tersebut sama sekali berarti di dalam materi batin dan tubuh jasmani atau materi yang berlangsung dalam bentuk 5 agregat berikut ini. 4 agregat mental yaitu agregat perasaan dan seterusnya dan agregat materi. Bagi Anda yang masih awam, 5 agregat atau pancakanda itu sesungguhnya adalah dhamma-dhamma yang Anda pahami sebagai diri Anda. Ya, jadi diri Anda itu sesungguhnya hanyalah pancakanda atau 5 agregat. Dari 5 agregat ini 4 disebut sebagai agregat mental, yaitu agregat perasaan Anda, ya. Perasaan Anda, wedana kanda, sanya kanda, persepsi Anda, wedana sanya sangkara, formasi-formasi mental Anda dan juga winyana atau kesadaran Anda, ya. Kemudian tubuh jasmani. Jadi Anda ini terbentuk dari 5 ini saja sebenarnya. Perasaan, persepsi, formasi-formasi batin atau mental, kesadaran dan juga materi atau tubuh jasmani, ya. Mereka ini sesungguhnya adalah fenomena yang muncul dan kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi lenyap dan tidak akan pernah muncul lagi. Di luar itu tidak ada yang disebut Anda, saya, nggak ada. Ya, jadi itu yang dimaksud. Kemelekatan di sini artinya seseorang yang tidak memiliki gagasan seperti ini. Ini adalah saya atau ini adalah milik saya, ya. Yang tidak berduka ketika batin dan materi atau tubuh jasmani tidak eksis, artinya ketika batin dan tubuh jasmani tersebut mencapai kehancuran dan kehilangan, dia tidak berduka dan tidak menderita kesulitan seperti ini. Oh, materi saya hancur misalkan, ya, mata, telinga, atau bahkan materi dalam arti harta-harta kepemilikan Anda. Kesadaran saya hancur, Anda tidak berduka. Dia melihat seperti ini, sifat kehancuran dan kehilangan saya telah hancur. Artinya ya agregat Anda tertentu tadi telah hancur. Orang tersebut benar-benar berarti orang tersebut atau yang seperti itu yang tidak melekat pada batin dan tubuh jasmaninya, batin dan materinya, dia tidak berduka karena tidak adanya kemelekatan terhadap batin dan materi yang masih eksis ataupun yang tidak eksis. Oleh karena itu dia disebut sebagai rahib laki-laki. Demikian adalah artinya. Anda sudah sering kan mendengarkan penjelasan saya tentang
bagaimana kemelekatan Anda terhadap ide atau paham bahwa ini saya dan ini milik saya, itu hanya akan menimbulkan kesulitan, kesengsaraan dan penderitaan, kan? Ya, makanya kita harus menjadi murid Buddha yang melatih diri untuk menghancurkan kemelekatan terhadap hal-hal yang seperti itu. Di akhir dari wejangan, kedua Jayampatika atau suami istri tersebut bertegak di atas buah yang tidak kembali lagi atau saka anagami. Wejangan Dhamma menjadi bermanfaat untuk mereka yang telah hadir juga. Demikianlah cerita tentang Pancaka Dayaka Brahmana yang merupakan cerita yang ke-6. Dengan selesainya materi ini, maka selesai pula kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga 2160 triliun benih karma baik yang sudah Anda tanam di dalam rangkaian batin Anda selama 1 jam ini benar-benar bisa menjadi penopang bagi pencapaian segala kebaikan di dalam kehidupan Anda, kelahiran yang baik di dalam setiap kelahiran Anda di dalam samsara, dan akhirnya bisa menjadi penopang yang kuat untuk pencapaian magga, phala, dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bagi Kalimita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya Kalimita kita akan memasuki sesi tanya jawab dan izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalimita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi Kalimita yang bergabung lewat aplikasi Zoom. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan tempat domisili, dan harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas namun jelas yang berkaitan dengan topik yang dijelaskan pada hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Untuk itu kami mohon maklum. Baiklah, kami persilahkan kepada Kalimita yang berada di ruang Dhammasala untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Bapak kami persilahkan dengan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Wandami Bante, saya Ingcu, saya mau bertanya, agama Buddha kan mengajarkan kita untuk kayak tadi ya, hidup saat ini ya, kalau mau bahagia kita jangan mikirin besok mau makan apa kemarin kita makan apa gitu. Di sisi lain, Buddha sebelum menjadi Buddha pun dia udah punya planning ke depan. Ke depan dia mau mencapai apa, hidup itu butuh planning ibaratnya kan. Gak bisa kita cuma mau hidup untuk saat ini doang. Untuk mencapai sesuatu kita semua tuh butuh planning. Gak bisa cuma kita, saat ini gitu. Bahkan Buddha pun melakukannya. Tapi waktu dia ketemu sama Bante pun dia mikir, sama Brahmana itu pun dia mikir, gimana caranya biar Brahmana itu kalau mikir ke depan, gimana caranya kan. Gak hidup saat ini doang kan. Di satu sisi kan Buddha cuma mengajarkan hidup untuk saat ini gitu. Terima kasih. Baik, jadi Anda sepertinya keliru memahami statement seperti itu. Siapa tadi namanya? Ingsu, oke. Jadi begini, Pak. Yang dimaksud hidup di saat ini dan sekarang itu artinya ya, Anda benar-benar menyadari tentang apa yang terjadi di saat ini dan sekarang, ya, di sini dan saat ini, begitu. Anda sadari. Jadi ketika Anda sedang merancang masa depan, Anda menyadari bahwa Anda sedang merancang masa depan. Ya. Tapi jangan hidup di masa depan. Kan ada orang yang hidup di masa depan. Hidup di masa depan tuh artinya alangkah indahnya ya. Ya udah nggak apa-apa deh sekarang menderita, tapi kan nanti dijanjikan hidup di surga begitu. Jadi dia berkhayal seolah-olah hidup di surga gitu. Dia tidak menyadari keberadaannya di sini dan di saat ini. Ya. Ketika Anda memikirkan masa lalu, juga Anda harus sadar bahwa Anda sedang memikirkan masa lalu.
sedang menyadari, memahami bahwa saat ini aktivitas pikiran Anda sedang lari ke masa lalu, bukan hidup di masa lalu. Itu artinya, kalau Anda hidup di masa lalu, aduh iya ya, enak zamanku toh, gitu kan. Ya, sering kan dengar gitu, lihat itu ya, gambar presiden pertama dulu itu loh. Ya kan ada tuh posternya, enak zamanku toh, gitu. Artinya enak zaman saya kan, gitu. Terus ada kakek-kakek menjawab, iya enak zamannya Pak Harto. Kenapa kek? Dulu waktu zamannya Pak Harto si nenek masih muda. Katanya gitu. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan, ya. Tetapi hiduplah di saat ini dan di sini. Jadi artinya ketika Anda sedang memikirkan masa depan, Anda tahu Anda sedang memikirkan masa depan, Anda tidak hidup di masa depan. Ketika sedang memikirkan masa lalu, Anda tahu aktivitas pikiran Anda sedang berbalik memikirkan masa lalu, tapi Anda tidak berkhayal, melamun hidup di masa yang lalu gitu. Nah jadi kalau Anda planning, membuat program ke depan harus begini, nggak apa-apa, bikin aja ya. Buddha juga itu dalam konteks yang berbeda juga mengajarkan kalau Anda mau membuat planning maka 4 tahapan ini yang dilakukan. 1, tentukan planning Anda. Apa planning ke depannya? Kedua, pastikan bahwa planning Anda adalah sesuatu yang baik. Dan juga pastikan bahwa cara untuk mendapatkan tujuan Anda juga adalah cara yang baik. Ya, jadi artinya tidak bisa di dalam ajaran Buddha kita ingin mendapatkan hasil atau goal target yang baik tapi kita melakukannya dengan cara yang tidak baik, nggak boleh. Target yang baik harus dilakukan atau didapat diraih dengan cara yang baik. Kemudian setelah planning ditetapkan, cara untuk mencapai ditetapkan, semuanya dalam koridor kebaikan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar sila, tidak melakukan karma buruk, maka setelah itu jalankan planning Anda tadi ya. Yang keempat, evaluasi. Itu juga diajarkan tentang memikirkan masa depan di kitab kita. Nah, tapi artinya adalah setelah Anda menentukan planning dan cara untuk mencapainya tadi, maka Anda kembali lagi hidup di saat yang sekarang ini. Anda jalankan aja rencana Anda begitu, tanpa harus diteror oleh target-target Anda yang masih berada di depan sana. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi itu artinya Pak, hidup di masa kini bukan berarti nggak boleh mikir masa depan, nggak boleh mikir masa lalu. Yang tidak boleh adalah hidup di masa depan dan hidup di masa lalu. Beda, ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Dikarenakan di Zoom masih belum ada yang bertanya, kami persilakan kembali untuk kalemita yang berada di ruang Dhammasala untuk bertanya. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, sambil menunggu, by the way, Wahyu, apakah bisnis kelas yang di bawah bisa ditampilkan? Kayaknya ada ya. Karena sebagian umat ada di lantai bawah ya. Nah, itu bisnis kelas itu yang di bawah. Kita budget airline. Silakan Bapak. Wandami Bante, mau tanya Bante soal pelindungan yang tadi. Kalau kita hubungkan dengan sutta di Digha Nikaya 32 yang Atanataya Sutta ya Pak ya, Bante ya. Itu gimana ya buat umat awan kita? Gimana? Jadi bisa Anda detailkan? Itu Pak, Atanataya Parita Bante. Yang itu perlu nggak kita lafalkan tiap hari untuk perlindungan? Iya, parita bahkan kalau untuk biku itu dilafalkan setiap hari gitu. Untuk orang awam gimana Bante? Nggak apa-apa sih, 11 parita itu di ini kan nggak apa-apa sih. Oh gitu ya Bante. Nggak masalah. Manfaatnya tuh buat kita itu buat melindungi kita kalau ini ya yang dijelaskan dari rasa takut. Kalau kita tinggal di hutan, justru kalau kita tinggal di hutan diwajibkan itu setiap hari baca parita gitu. Ya, melindungi dari rasa takut, kemudian juga melindungi hati kita dari kilesa-kilesa yang lain
Ya seperti metta sutta itu kan membuat hati kita sejuk, damai dan seperti itu. Dan juga parita-parita itu kalau dibaca juga dewa kalau pas mendengarkan juga akan bersimpati pada kita dan cenderung akan mungkin membantu kita sesuai kapasitas mereka. Tetapi harus Anda ingat bahwa kita tidak mencari pelindung pada sesuatu di luar diri kita gitu. Ya, jadi bahwa akhirnya ada dewa yang melindungi kita ya wajar-wajar saja karena para dewa suka dengan kita begitu ya. Sama kan di dalam kehidupan alam manusia juga begitu kan, ada teman Anda yang juga bersahabat dengan Anda dan cenderung menjaga dan melindungi Anda begitu ya dalam konteks itu. Tapi dalam pengertian yang puncak Anda adalah pelindung bagi diri Anda sendiri gitu. Gitu ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kita kembali lagi untuk penanya di ruang Dhammasala. Kami persilahkan. Kepada ya, bagi Angkal Mita yang ingin bertanya dipersilakan untuk berdiri. Ini depan ada, belakang ada. Ini depan ada tadi. Ya, oke. Ini Vincent. Bapak yang ada dua tadi. Yang pertama adalah bapak yang baju kotak-kotak, Bante yang ada di tengah. Iya, itu. Nah. Dami Bante. Saya Suryadi dari Jakarta. Pertanyaan saya adalah misalkan dalam beribadah itu kita sibuk ya Pak Bante. Mungkin dari hari Senin sampai hari Minggu karena tuntutan pekerjaan. Mendengarkan Dharma itu seperti yang Bante bilang setiap seminggu sekali itu kan baik. Apakah ada perbedaan misalkan karena kesibukan mungkin di toko atau di pekerjaan, karena sekarang kan sudah ada sosial media. Apakah ada perbedaan kalau kita hanya melihat sosial media seperti live di YouTube, atau mungkin pada saatnya nggak tepat pada waktu live, lalu mungkin kita cari waktu dalam hari Minggu itu untuk mendengarkan ulang live yang ada. Apakah ada perbedaan? Lalu pada saat mencari Bante untuk dilihat dengan mata, itu kan juga mengkondisikan pikiran supaya menjadi baik ya mungkin ya. Karena kesulitan kita di daerah, apakah dengan cukup melihat YouTube atau sosial media dengan melihat sendiri meskipun tidak langsung Bante, apakah itu juga ada meritnya untuk kita? Itu aja saja Bante. Terima kasih. Bapak tinggal di mana? Saya di Jakarta. Kamu ada kemungkinan mungkin yang lain atau mungkin ada suatu saat tidak tahu ya, mungkin kita harus sibuk gimana? Apakah itu ada maknanya? Apakah boleh gitu? Terima kasih. Baik. Kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya Pak ya, opini saya tetap saja berbeda Pak. Datang ini kan berbeda Pak begini. Paling tidak Bapak selama 1 jam ini kan fokus benar-benar kan, dan tidak terganggu dengan hal yang lain, sehingga harapannya adalah kurang lebih 2.160 triliun benih karma baiknya itu tertanam dengan baik. Tapi kalau Bapak mendengarkannya di toko, baru 5 menit ada pembeli. Nanti ada pembeli lagi, misalkan seperti itu, banyak gangguannya kan, ya. Nah jadi berbeda Pak, baik dari kualitas batin Bapak ketika mendengarkan langsung seperti ini, dan dibandingkan dengan mendengarkan di YouTube, di toko atau dimanapun, saya rasa berbeda. Tetap lebih bagus itu datang sendiri Pak. Nah Pak, sebenarnya kalau menurut saya juga itu kita harus pandai-pandai juga mengatur waktu sih Pak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menghitung-hitung Pak. Sebenarnya kalau kita hanya mendengarkan Dhamma, datang ke wihara selama 2 jam dalam 1 minggu, itu kalau dihitung-hitung mungkin 0, sekian % dari waktu kehidupan kita aja Pak, dalam 1 minggu Pak. Mari kita hitung lagi. Kita 1 minggu itu 7 hari, 7 hari kali 24 itu berarti 168 ya. 168 jam Pak.
Dan kita hanya mendengarkan Dhamma 2 jam, jadi 2 per 168. Berapa itu? 1 koma ya atau 0 koma? Ya kira-kira begitu Pak. Katakanlah 1% aja, katakanlah roughly ya. Pak 1% aja Pak dari waktu hidup kita Pak, yang kita spend untuk mendengarkan Dhamma. Padahal manfaat dari mendengarkan Dhamma itu yang akan bisa melindungi Anda gitu. Iya kan Pak? 1%-nya itu bisa melindungi Anda. Dengan kata lain belum tentu yang 99% waktu Anda yang Anda spend, Anda gunakan untuk bisnis dan yang lain-lain bisa melindungi Anda loh. Paham nggak logika ini Pak? Ya, Mas setuju nggak Pak? Boleh saya tambah Bante? Boleh. Maksud saya begini, oke saya mengerti yang barusan Bante bilang. Cuma kadang-kadang misalkan kita benar-benar sibuk, jadi kita ambil dalam satu hari itu, hari Minggu, kita khususkan mungkin setelah jam 10 malam, kita ada waktu nih. Nah kita nonton YouTube itu dengan benar-benar konsentrasi. Iya nggak apa-apa sebenarnya. Apakah itu berbeda? Boleh? Sebenarnya boleh, secara prinsip boleh Pak, mendengarkan di rumah nggak apa-apa gitu. Cuman kan begini Pak, yang namanya faktor-faktor mental atau cetasika sada, ya. Sati itu perhatian penuh, sada itu keyakinan, rasa malu berbuat jahat, rasa takut berbuat jahat, kebijaksanaan, fokus kita ya, konsentrasi kita, kemudian faktor-faktor mental yang baik yang lainnya. Itu kira-kira begini Pak, seperti grafik equalizer zaman saya dulu muda. Loh, sekarang saya nggak tahu apakah equalizer musik itu masih seperti dulu, dari ada angka dari minus, katakanlah minus 100, 0 sampai plus 100 gitu kan. Ya, jadi energi dari faktor mental kita harusnya kalau sedang berbuat baik itu berada full, penuh di angka 100. Itu yang kita harapkan gitu. Karena faktor mental bisa bervariasi dari 0 sampai 100 gitu. Nah kalau di sini anggap saja itu faktor mentalnya secara teori harusnya lebih tinggi dibandingkan kalau mendengarkan di rumah gitu. Ya walaupun tadi Bapak katakan jam 10 malam fokus, ya nggak apa-apa Pak. Kalau memang benar-benar bisa fokus maka ya bagus aja mendengarkan di rumah, nggak apa-apa Pak. Secara prinsip hanya saja kan bisa tidak mempertahankannya itu seperti kalau Anda datang ke wihara begitu. Mungkin jam 10 malam Anda udah capek, semuanya udah capek, perhatiannya udah menurun, fokusnya jadi tidak full ke angka 100 yang saya maksudkan tadi. Tapi secara prinsip nggak apa-apa Pak, daripada tidak mendengarkan Dhamma ya Pak ya. Cuman ya harus juga disadari gitu, jangan apa seperti cerita yang seorang penjaga toko punya anak 3 itu. Ingat Pak? Ya udahlah, nggak ke wihara nggak apa-apa, tapi kan anak saya Buddha Dhamma Sangha. Ya gitu Pak. Karena karma kebiasaan itu akan menjadi salah satu kondisi yang berkemungkinan muncul di detik-detik terakhir di dalam kehidupan kita Pak. Jadi misalnya nih saya beri contoh. Ketika Anda, maaf ya atau saya deh kalau Anda nanti takut, saya mau meninggal dunia nih gitu. Tiba-tiba saya ingat saya sedang di depan saya ada mikrofon begini sedang membabarkan Dhamma dan saya meninggal, saya lahir di alam bahagia Pak. Sama kalau Bapak juga begitu, sedang mendengarkan Bante Keminda atau mau meninggal ngelihat wajah saya, langsung loh lahir surga. Ya karena kan saya supposed to be good kan. Saya kan objek yang baik kan. Jadi begitu Pak. Tapi kan beda nih misalkan Bapak jam 10 malam mendengarkan Dhamma ya. Siapa tahu, saya nggak tahu ruangan Anda kayak apa, di sampingnya toilet kayak apa kayak gitu. Terus Anda pas ini mendengar, wah saya kok kemarin dulu mendengarkan Dhamma di sampingnya toilet ya gitu. Terus ada rasa penyesalan. Kadang bisa berbeda skenarionya, meskipun saya tidak mengatakan itu salah ya Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ya kalau di daerah ya sudah, kalau nggak ada pilihan ya sudah gitu Pak. Tapi kalau di Jakarta selama masih ada waktu dan bisa diatur, datanglah. Ya tapi Bante toko itu jam 9 sampai jam 11 hari Minggu pas rame-ramenya Bante gitu. Nah itu persis cerita yang itu.
Ya, maksud saya kadang bukan toko ya Bante, tapi karena kita kerja sama orang. Oke. Itu kan susah ya untuk di apa ya. Iya, iya. Kadang-kadang harus minggu harus hadir atau gimana. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Jadi Nggak masalah sih. Sebisa mungkin energi kita harus ditumpahkan semua untuk. Iya Pak. Ya, sambil terus direnungkan Pak, bahwa sebenarnya dunia ini mau dikejar kayak apa juga nggak akan pernah bisa melindungi Bapak juga. Bisnis dikejar seperti apa juga tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian yang benar-benar stabil juga sebenarnya. Terus direnungkan apakah hidup hanya mau seperti ini terus, misalkan seperti itu ya Pak ya. Gitu. Ya masalahnya kadang-kadang begini Bante, kita tuntutan kerjaan itu juga untuk mencari uang. Nah uang ini yang akan saya bagikan juga kan untuk wihara Bante. Kalau saya nggak itu bagaimana juga saya juga bingung. Ya kan tuntutan terutama Pak, hati-hati pada loh Pak. Di belakang ada Pak Budiman loh itu. Ya berusaha untuk mencari yang seperti Bante bilang kita harus tetap berusaha, tapi ya usaha ini harus kita bagikan juga. Ya maksud saya begitu. Terima kasih Bante. Ya, ya. Pak Budiman dicatat. Baik Pak, ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi dengan pertimbangan seperti itu sih Pak, ya. Terus juga jangan hanya puas dengan kehidupan yang seperti itu. Bapak harus pelan-pelan sempatkan untuk bermeditasi, ikut retret kalau sempat, gitu ya Pak ya. Jadi harus dibagi yang sebijaksana mungkin juga, gitu. Ya Pak ya. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja Pak. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita masih tetap kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Kami persilakan kepada Bapak yang di tengah. Suki Hontu Bante. Maaf, saya Agus Jakarta Bante. Menyambung statement dari Bapak yang tadi terakhir Bante. Itu maskernya dicopot dulu yang ini. Atau dicopot aja, nanti nggak denger. Begini Bante, yang saya alami hampir mirip seperti Bapak yang terakhir tadi Bante. Saya mau nanya, kalau misalkan saya ini mau beraditana Bante, saya ingin sekali ke DBS, tapi sebentar lagi saya mau hidup di kota yang baru gitu Bante. Apakah saya bisa dibilang aditana saya itu mengandung loba dosa dan moha gitu Bante. Tapi saya punya keinginan kuat untuk selalu bisa di DBS karena sebentar lagi juga saya akan hidup di sebuah kota baru yang bisa dibilang jaraknya lumayan jauh dari DBS gitu Bante. Jadi saya pun juga bertanya-tanya gitu Bante, apakah kalau saya dengar dhamma dari YouTube aja gitu Bante, apakah bisa dibilang berkah bakal saya gitu, maksudnya ada timbunan karma baik untuk saya gitu Bante. Iya, jawabannya sama sih seperti yang saya sampaikan ke Bapak tadi ya, secara prinsip sama. Iya, kalau Anda beraditana pengen ke DBS lalu kalau pindah kok merasa hati Anda nggak enak, hati sedih, nah itulah efek dari kemelekatan. Tapi kalau hati Anda biasa, oh ya sudah, saya sekarang harus pindah jauh dari DBS, ya udah, cari nanti wihara yang lain atau bagaimana apapun itu, Anda tidak memunculkan kilesa, maka itu bukan kemelekatan. Ya, jadi kemelekatan itu kan kalau dalam kitab suci yang diberi contoh seperti daging yang menempel di penggorengan yang panas tanpa minyak. Dia menempel, nggak bisa dicabut. Jadi meskipun Anda pindah kota, pikiran Anda masih di DBS, terus nanti begitu dicabut pikiran Anda, DBS-nya hilang begitu, nanti balik lagi ke situ lagi, mikirin DBS lagi. Nah itulah kemelekatan. Anda nempel terus ke DBS gitu, walaupun udah tinggal di luar kota gitu, ya. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, maka itu bukan kemelekatan, ya. Oke, gitu.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Sekarang kita akan beralih kepada penanya di Zoom dengan Ibu Susantili. Kepada Ibu Susantili kami persilakan. Wandoni Bante. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bante. Saya Susanti dari Pekanbaru. Saya umat YouTube DBS Bante. Okay. Saya merasakan banyak perubahan yang baik sejak mengikuti YouTube DBS ini, mendengarkan Dharma dari YouTube. Terutama salah satunya yang saya rasakan itu yang tadinya saya itu durhaka gitu Bante. Suka menjawab apa kata orang tua gitu. Dengan mendengarkan YouTube ini saya jadi lebih memahami kalau yang saya dengarkan bila kata-kata yang tidak menyenangkan itu adalah buah karma saya, sedangkan reaksi saya menciptakan karma buruk yang baru. Jadi saya sangat berterima kasih kepada DBS dan Bante Keminda. Terima kasih Bante. Jadi begini Bante, sebelumnya itu saya umat Buddha yang berpandangan salah. Saya pengikut dari Buddha masa depan. Jadi di sana itu saya tidak pernah diajarkan untuk menghormat kepada biku, gimana gitu. Jadi begitu saya kalau dulu itu saya kalau melihat biku itu tidak memberi hormat, malah seperti mencibir gitu Bante kalau melihat orang menyembah gitu. Pertanyaan saya Bante, apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan pandangan salah saya terdahulu, mengingat sepertinya itu karma yang cukup berat gitu Bante, cukup serius menurut saya sih, karena kan itu anggota sangga tapi saya malah berpikir yang tidak baik gitu. Kalau boleh saya mau menanyakan satu lagi Bante, sehubungan dengan ceramah Bante di perayaan Katina minggu lalu, soal Putri Sumana yang mendengarkan pembicaraan dua orang, kan Bante bilangnya mencuri dengar gitu. Apakah seperti itu melanggar sila apa tidak Bante? Oke. Terima kasih Bante. Baik, siapa? Susantili, ada dua pertanyaan. Ya, kalau kita aliran Buddha masa kini, kita yang masa kini aja, masa depan belum pasti. Jadi kalau Buddha mengajarkan begini, terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan, maka lakukan 3 langkah ini. Pertama, acknowledge it. Akui saja bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Jadi keberanian untuk mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan itu muncul dari kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan harus dimunculkan bahkan ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Karena ada saja orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan yang mereka lakukan kan. Jadi akui saja, ya dulu saya sudah melakukan kesalahan. Langkah yang kedua adalah kalau kesalahan itu berkaitan dengan pihak kedua, maka meminta maaflah kalau masih bisa ditemui, ya. Tapi kalau tidak bisa lagi, yang paling penting adalah Anda harus bisa memaafkan diri Anda sendiri atas kesalahan yang sudah Anda lakukan, ya. Semua orang bikin kesalahan, bahkan anagami pun masih mempunyai kesalahan. Hanya arahat Buddha dan paceka Buddha yang sudah tidak punya kesalahan lagi, ya. Seseorang disebut sebagai orang yang baik dan bijaksana bukan karena mereka nggak pernah melakukan kesalahan, tetapi karena mereka bisa belajar memaafkan kesalahan-kesalahannya tersebut, ya. Jadi pertama munculkan kebijaksanaan dengan cara mengakuinya, kemudian meminta maaf dan memaafkan diri sendiri, dan yang ketiga bertekad untuk lebih berhati-hati lagi supaya di masa depan tidak melakukan hal yang sama, ya, atau tidak juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi dengan 3 langkah ini, ya, mengakui, meminta maaf dan tekad, maka kata Buddha
seorang biku akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaranku, kata Buddha begitu. Jadi ya Anda lakukan begitu saja, karena what had been done is done. Jadi apa yang sudah terjadi udah nggak terjadi, udah nggak bisa diapa-apakan lagi kan, Susanti, ya toh, udah lewat, semua yang lewat udah terjadi, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Ya sudah, lakukan 3 langkah itu tadi. Kemudian tentang Putri Sumena mencuri dengar, apakah itu melanggar sila? Enggak sih sebenarnya, itu kan hanya dia lewat kemudian mendengar pembicaraan tersebut dan dia dengan maksud yang baik meminta penjelasan dari Buddha Gotama kan, jadi dia melakukan hal yang baik sebenarnya. Dan gara-gara dia kita jadi dapat pelajaran kan. Jadi kita harus berterima kasih atas pencurian dengarnya Putri Sumena. Begitu Susanti, Li, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bante. Sadu. Bante, saat ini pukul 10.24, apakah pertanyaan tadi juga berarti pertanyaan tadi adalah menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sadu. Terima kasih Bante atas bimbingan Dhamma pada pagi hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bante, mohon izin bagi kami untuk membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Kalimita berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Untuk itu, mari Kalimita kita berbuat lebih banyak kebajikan dengan mendermakan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini 19 November 2023 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Dan bagi kalian mita yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/donor darah DBS serta mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Dan informasi lebih lanjut mengenai donor darah dapat kalian minta hubungi saudari Helen di meja registrasi di lantai dasar. Pengumuman berikutnya, mari kalian minta kita memupuk kebajikan di akhir pekan dengan mendengarkan Owada oleh Asin Keminda yang disiarkan secara langsung dari DBS lantai 1 Kuti Bante setiap hari Sabtu pukul 6:45. Tayangan video ini juga dapat kalian minta simak secara melalui Instagram di @Dhammawihari Buddhist Studies dan TikTok @Yayasan Dhammawihari. Pengumuman berikutnya sehubungan dengan program Pabaja sementara ke-7 DBS pada tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, kami membuka kesempatan kepada Kalimita untuk menambah kebajikan di akhir tahun dengan menjadi relawan selama Pabaja dilaksanakan. Kalimita semua dapat mendaftar dengan cara scan QR Code yang tersedia. Dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi di nomor telepon 0812 8440 8428. Kami juga membuka kesempatan berdana untuk program Pabaja dan dukungan dana berupa makanan atau minuman bisa menghubungi Ibu Aikim Jenny Aibidin di nomor telepon 0858 85997274 dan dukungan dana dalam bentuk uang dengan cara transfer ke BCA atas nama Yayasan Dhammawihari BCA nomor 6275191918 dengan kode transfer 5. Pengumuman berikutnya segera terbit I-Dhamma dengan judul Para Bawa Sutta, diskursus tentang keruntuhan, sebab yang ke-8 dan ke-9. I-Dhamma ini merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya. Dan kali ini disajikan dalam bentuk cerita bergambar, dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dengan ilustrasi yang menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalian yang ingin mendukung proyek I-Dhamma dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA atas nama Yayasan Dhammawihari dengan kode transfer 73. DBS juga akan mencetak ulang buku manual Abhidhamma bab ketiga Serbaneka edisi ketiga yang diperbaharui. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 43 dan batas akhir 28 Januari 2024. Telah terbit buku Mula Panasapali 1.1 Jaikarya Asin Keminda yang telah diluncurkan bersamaan dengan Sangga Dana Prayan Katina DBS 2567 Buddhist Era 12 November 2023 yang lalu.
Juga telah terbit buku seri Dhammapada Pupawaga bagian kedua, buku bergambar Kama, buku seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa didapatkan secara langsung di DBS ataupun perpustakaan DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa memesan buku-buku terbitan DBS hanya dengan mengganti ongkos kirim dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/DBS Book, atau dengan cara menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Kalimita, sebelum kita melakukan satu lagi kebajikan Dana Parami, mari kita saksikan tayangan video singkat mengenai beberapa jenis sponsorship yang telah kita laksanakan Sangga Dana Katina pada minggu lalu. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Sekali lagi DBS mengucapkan terima kasih atas dukungan para donatur dan para sponsor sehingga acara perayaan Sangga Dana Katina telah bisa kita laksanakan minggu lalu di DBS. Selanjutnya Kalimita, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu Dana Parami, di mana Anda semua dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Bagi Kalimita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weyawaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari Kalimita kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian sekalian. Selanjutnya kami mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kami untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini. Mari kalian semua kita beranjali. Pada Bante kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satana bajemi tesabe me sama punya bagang labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari kalian semua kita berdiri sambil beranjali dan berucap anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Dan dengan berakhirnya pembabaran Dhamma hari ini, jika berkenan Bante dapat meninggalkan Dhamma Sala. Modana Bante dalam keadaan sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa kalian minta untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Yulia Suwanda beserta segenap tim Weyawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalimita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukihotu Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.